Assalamualaikum teman-teman, merhaba. Jadi kembali lagi bersama aku Dewi. Hari ini aku lagi sedikit demam. Jadi aku ke teras untuk berjemur supaya kena sinar matahari dan aku berkeringat supaya aku sedikit membaik gitu ya kan. Oke, jadi kali ini aku ingin buat video tentang culture shock aku selama tinggal di Turki. Jadi culture shock aku selama di Turki pertama yaitu budaya minum chai tiap hari. Jadi di Turki orang-orang atau orang Turki itu punya kebiasaan minum chai atau minum teh setiap hari ataupun bisa dibilang setiap saat. Mereka suka banget minum chai, minum teh setiap saat, di saat makan, di saat sedang ngobrol ataupun nonton TV, nggak melakukan apapun juga selalu minum teh. Gelasnya itu kayak gelas kecil kecil kayak gini, selalu dimanapun mereka duduk pasti ada chai, ada teh di samping mereka. Mereka tuh suka banget minum teh, nggak kayak di Indo kan. Kalau di Indo itu bisa dibilang jarang ya kita minum teh, ataupun kalau ada tamu pun kita sediain teh, baru kita juga minum teh, nggak setiap saat gitu ya kan. Ataupun itu minum kalau pagi saja mereka minum, makan kue sambil minum teh tuh kayak gitu. Nggak setiap saat ya kan, nggak setiap saat misal sedang ngobrol sama teman atau sedang makan nonton TV, nggak setiap saat, nggak kayak orang di sini. Di rumah aku itu yang suka minum teh itu baba ya kan. Baba itu setiap saat minum teh. Baba itu kompornya nggak pernah mati. Kompor di rumah tuh nggak pernah mati kecuali baba sedang tidur, karena baba lebih suka minum teh kalau benar-benar panas, memang benar-benar mendidih gitu. Jadi kompornya apinya kecil banget tapi selalu nyala. Dia lebih suka minum chai kalau mendidih gitu kan, lebih panas. Jadi itu aja budaya minum chai ya kan, budaya minum teh. Oke. Yang kedua, culture shock aku yang kedua yaitu banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Orang-orang Turki itu jarang yang bisa berbahasa Inggris ya kan. Di lingkungan rumah aku itu dekat dengan universitas, bisa dibilang universitas kompleks dekat universitas gitu. Setiap keluar kan aku sering ketemu juga sama mahasiswa kan. Kadang aku tuh orangnya kalau nggak kenal pun senyum, suka ngobrol gitu walaupun nggak kenal. Tapi mereka jarang ada yang bisa bahasa Inggris, jadi agak sulit juga komunikasi di Turki selama aku di Turki, karena aku memang benar-benar nggak lancar bahasa Turki, cuma tahu dasar-dasarnya aja, dikit banget aku tahu bahasa Turki. Jadi susah banget komunikasi ya kan. Walau keluar juga mau belanja apapun memang benar-benar agak sulit komunikasi. Jadi agak sulit aku untuk keluar sendirian. Jadi aku setiap keluar itu selalu bersama Umut. Karena dia sebagai translate aku tuh, penerjemah aku gitu. Oke, yang ketiga, culture shock aku yang ketiga yaitu sholat nggak pakai mukena. Ya, di sini waktu pertama kali aku datang
di rumah aku kan pertama datang di Istanbul ya kan. Eh, Beberapa hari nginap di rumah tantenya Umut. Sebelum kami menikah ya kan, aku nginap di rumah tante Umut. Terus pertama kali aku sampai, eh, kan masih pagi kan, masih subuh, aku sholat subuh. Habis itu tantenya ngelihat aku, dia bilang, eh, aku bilang nggak, aku mau namas kan itu bahasa Turkinya sholat gitu kan. Terus aku bilang sholat, terus dia kaget lihat aku tuh pakai mukena. Dibilang itu apa, aku bilang ini mukena untuk sholat. Nah, oh begitu ya, di Indonesia sholatnya pakai itu. Aku bilang iya, di Indonesia itu pakai mukena sholatnya, karena di sini tuh wanita-wanita Turki eh, kalau sholat tuh mereka cuman pakai apa yang mereka pakai saja. Tapi kan tertutup, mereka pakai hijab, baju eh, muslimah gitu kan, terusan eh, lengan panjangnya kan, dan pakai kaos kaki. Mereka tuh sholatnya menggunakan itu saja. Jika mereka keluar, apa yang mereka pakai itu saja yang mereka gunakan untuk sholat ya kan. Sah ya kan, karena udah tertutup, udah benar-benar tertutup. Karena kan syarat utama sholat kan ya memang hanya tertutup ya kan, kecuali wajah dan telapak tangan. Ya mereka begitu sholatnya, apa yang mereka pakai itu yang mereka gunakan untuk sholat. Waktu aku juga pernah keluarkan, terus waktu sholat aku ke masjid terus pakai mukena. Mereka orang-orang Turki tuh ngeliatin aku sholat, kok pakai, mungkin dia bilang kok pakai itu ya, pakai besar besar kan, ketutupan semua ya kan. Terus abis sholat ada yang menghampiri aku, dia bilang itu apa, bilang ini namanya mukena, ini yang digunakan pada di negara aku untuk namas ya kan, untuk sholat. Bilang oh keren ya, bagus ya. Dia bilang iya. Aku bilang iya, ini yang kami gunakan. Tapi kemudian udah berjalannya waktu, aku 2-3 bulan 4 bulanan selama tinggal di Turki, sering keluar, aku udah membiasakan diri sholat dengan apa yang aku gunakan juga. Misalnya aku keluar kan selalu pakai baju dress ya kan, baju terusan muslimah gitu dengan hijab ya. Aku mulai belajar sedikit demi sedikit membiasakan diri sholat dengan yang aku gunakan pada saat itu. Ya memang aku sebenarnya pertama kali pas aku tes itu aku agak sedikit risih, tapi ya kan risih kayak gimana gitu, kayak kebuka semua gitu ya kan, karena sholat nggak benar-benar kayak gimana sih, kayak risih gitu aja, risih. Tapi lambat laun aku udah tahu. Dan ya sampai sekarang aku pun kalau keluar sholatnya aku sholat menggunakan apa yang aku pakai. Oke, kultur shock keempat. Kultur shock keempat yaitu banyak wanita-wanita Turki yang ya pertama kali aku kira itu Turki itu negara muslim yang bener-bener kayak kental banget gitu muslimnya ya kan, yang nggak pakai baju seksi atau kebuka gitu. Kayak aku pikir udah ketat banget kayak Arab gitu ya kan. Ternyata pas aku sampai di sini, kultur shock, aku kaget karena setiap aku jalan keluar itu aku melihat wanita-wanita Turki itu memakai pakaian baju seksi. Mereka baju wanita-wanita Turki itu sudah kental bergaya dengan gaya Eropa. Mereka memakai baju yang seksi. Ada sih yang berhijab tapi enggak sebanyak kayak di Indonesia aku lihat. Mereka bergaya khas Eropa,
terlalu seksi menurut aku sih. Itu yang aku kaget pas aku pertama kali datang ke Turki. Bener-bener kaget, aku shock, kirain di Turki tuh mayoritas muslimnya bener-bener kental gimana gitu ya kan. Tapi ya sekarang udah membiasakan diri melihat mereka. Oke, kultur shock kelima. Kultur shock kelima yaitu ya masih tentang dengan wanita Turki. Ya, aku kaget karena wanita-wanita Turki itu mereka banyak yang merokok ya. Kalau di Indonesia kan wanita-wanita yang merokok itu dikira banyak yang mengira mereka itu nakal atau bagaimana ya kan. Tapi di sini rata-rata wanita-wanita Turki itu memang suka merokok. Mereka suka merokok dan ya kalau kalian keluar di jalanan kalian udah terbiasa melihat perempuan-perempuan Turki yang merokok mulai dari usia yang sangat muda. Aku pikir sekitar umur 15 tahun ke atas sampai orang tua pun banyak yang merokok. Oke, lanjut. Culture shock ke-6 aku yaitu makanan pokok orang Turki yaitu roti. Jadi makanan pokok orang Turki yaitu roti. Mereka jarang ada yang makan nasi. Mereka makan nasi pun itu kalau misalnya kepengen gitu, kayak bukan makanan pokok, makanan sampingan gitu aja. Kalau mereka pengen ya mereka masak, tapi nggak sama kayak roti. Roti itu apapun yang mereka makan selalu ada roti. Makanan pokok mereka roti ya. Waktu pertama aku juga tinggal di Turki, aku kan juga punya sakit mah ya kan. Pertama kali aku ya nggak bisa kalau nggak makan nasi. Sehari pun nggak makan nasi itu aku udah sakit, udah mual-mual, mahku kambuh, pusing, kepala aku sakit gitu. 1-2 bulan awal-awal itu bener-bener aku susah banget kalau nggak makan nasi. Jadi awal-awal aku tinggal di sini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu aku selalu masak nasi untuk aku sendiri. Aku masak 1 gelas tiap hari untuk aku sendiri. Tapi lama kelamaan aku juga udah mulai belajar ngebiasain diri makan roti. Apapun yang aku makan, aku belajar dikit-dikit makan roti, dikit-dikit makan roti, supaya perut aku terbiasa gitu kan. Akhirnya 5 bulan aku tinggal di Turki. Alhamdulillah aku udah bisa sehari nggak makan nasi, sehari 2 hari, seminggu pun nggak makan nasi nggak masalah. Alhamdulillah perut aku udah terbiasa, badan aku udah terbiasa nggak makan nasi. Jadi itu pengalaman aku saat pertama kali tinggal di Turki. Benar-benar susah banget kalau nggak makan nasi. Alhamdulillah sekarang udah bisa. Oke, culture shock ke-7. Culture shock ke-7 aku nggak ada guling. Jadi waktu di Indonesia, tinggal di Indonesia itu kalau tidur nggak bisa banget kalau nggak pakai gulingnya kan. Nggak bisa banget, risih. Pertama kali aku nginap di Istanbul di rumah tantenya, aku cari guling itu. Aku bilang ada yastik yang uzun gitu, yastik uzun, aku bilangnya yastik uzun, bantal panjang gitu ya kan. Dia bilang itu kayak apa. Dan aku susah banget ngejelasinnya. Terus aku cari di Google, kasih lihat foto, ada yang kayak gini nggak. Tantenya bilang nggak ada. Terus aku tanya ke Umut kan, aku bilang di Turki ada yang jual gini nggak, bantal guling. Umut bilang
nggak ada yang jual kayak gitu di sini. Yang ada cuma bantal biasa. Ya Allah, pertama nginap itu bener-bener susah banget aku tidur karena nggak ada bantal guling. Yang aku pakai tidur pun itu bantal untuk kepala. Aku nggak pakai bantal itu, aku pakai untuk aku peluk karena eh, aku udah kebiasaan aku tidur itu pakai guling. Jadi awal pertama susah banget, nggak bisa tidur, bener-bener nggak bisa tidur. Aku bolak-balik nggak bisa tidur karena nggak ada guling. Tapi lama tahun ya akhirnya udah terbiasa juga nggak pakai guling. Jadi sekarang tidur udah nggak pakai guling. Awal-awal pertama kali aku tinggal ke Turki lumayan menderita. Menderita juga sih, tapi lumayan suasana hati aku selalu bad mood, selalu gimana gitu, kok nggak ada nggak kayak di Indo. Oke, selanjutnya kultur shock ke-8 aku yaitu ya sama seperti nggak ada guling. Di Turki juga nggak ada Grab Food atau delivery service, nggak ada Gojek, nggak ada Gokar. Ya kalau di Indonesia kan sebenarnya aku tuh orangnya pemalas, jarang masak ya kan, apalagi waktu kerja suka tinggal sendiri ya kan. Aku lebih sukanya itu beli makanan atau pesan makanan. Aku jarang masak. Jadi apapun itu apa yang aku pengen itu ya biasanya tinggal buka Grab Food ya kan, Grab Food, and ya tinggal ngeliat HP ya 10 menit 15 menit kemudian udah datang. Kalau di sini benar-benar nggak ada. Jadi mau nggak mau ya tetap harus masak, apapun ya masak sendiri, mau apa harus masak. Biasanya kan kalau cuma ngiler dikit doang, cuma pesen seporsi ya udah makan gitu aja udah. Kalau di sini apa yang ingin dimakan ya masak. Terus nggak ada Gojek, nggak ada Grab, kemanapun lumayan susah karena aku kan nggak punya mobil. Terus tapi rata-rata orang Turki tuh di sini suka, mereka tuh kulturnya jalan kaki ya kan. Mau kemanapun mereka sukanya jalan kaki. Walaupun mereka punya motor, punya mobil, mereka jarang, atau itu pun jika kalau mau pergi yang kayak jauh banget gitu kan baru naik mobil. Kalau misalnya cuman 5 menit 10 menit jalan, 20 menit jalan pun mereka lebih suka jalan daripada naik mobil atau naik kendaraan yang mereka punya. Jadi itu susahnya, nggak ada Gojek, nggak ada GrabFood, nggak ada Gokar. Jadi ya tinggal di sini tuh benar-benar harus mandiri. Oke, lanjut. Kultur shock aku yang ke-9. Kultur shock aku selama tinggal di Turki yang ke-9 yaitu nggak boleh kalau ke toilet nggak pakai sendal. Ya waktu aku tinggal di Indonesia ke toilet kan memang nggak pakai sendal ya kan. Kalau keluarga aku gitu, kalau ke toilet nggak pakai sendal, nggak pakai alas kaki. Tapi pertama kali waktu aku ke Turki di rumah tantenya, aku masuk ke toilet nggak pakai sendal, terus tantenya itu teriak, higher. Aku kaget kan, kenapa dia bilang telik. Ya dia bilang kalau ke toilet itu harus pakai sendal, nggak boleh
nggak pakai sendal, karena kalau di toilet itu kan kuman, nggak bersih. Jadi itu yang benar-benar bikin aku shock waktu aku tinggal di Turki. Waktu pertama aku ke Turki, masuk ke toilet aja pun bener-bener kultur shock. Karena sampai diteriakin nggak boleh, nggak boleh, harus ada kuman, maksudnya nggak bersih. Ya ampun, waktu ke toilet, masuk ke toilet aja pun aku bad mood. Gimana sih, karena bener-bener cuman masuk ke toilet nggak pakai sendal, sampai bener-bener kayaknya dia keluarganya waktu itu pikir aku, ya kayaknya di Indonesia emang nggak bersih ya, kok nggak pakai sendal gitu kan masuk toilet. Ya aku nggak pusing lah mereka mikir apa gitu. Tapi bener-bener aku shock gitu, pertama kali waktu masuk toilet aja pun nggak pakai sendal. Dan ya waktu itu juga bilang ya, kalau ke toilet itu di sini ya, mereka harus punya sendal khusus untuk ke toilet, karena toilet itu sarangnya kuman. Padahal kan toilet mereka itu, ya Allah, bersih bersih banget, kinclong kinclong banget, kayak kamar mereka gitu, lantai mereka kayak lantai kamar gitu, bersih banget, keset, nggak ada air, nggak kayak becek-becek kayak di Indonesia gitu, bersih, benar-benar bersih, nggak ada air yang ketumpah-tumpahan, kering, bersih, kering, kesat. Kok mereka pakai sendal lagi ya, pusing aku juga mikirnya. Oke, dan yang terakhir, culture shock aku yang terakhir yaitu gak ada cabai di Turki. Ya, ada cabai tapi nggak pedas, bener-bener nggak pedis gitu. Aku tiap ke pasar, pertama kali aku ke pasar bareng baba, mm, eh, aku selalu nanya, ini aja nggak aja, maksudnya pedas nggak. Mereka bilang iya pedas pedas, tapi pas sampai di rumah aku masak, aku makan benar-benar nggak pedas, kayak manis gitu. Cabai mereka di sini tuh manis-manis, jarang ada yang pedas. Pedas pun ada, cuman dikit banget, kayak nggak kayak di Indonesia kan yang kecil banget itu, yang cabai rawit kecil itu cuman makan sebiji doang, apalagi makan sama tahu isi itu kan enak banget, pedas banget. Tapi kalau di sini benar-benar nggak pedas sama sekali. Tiap ke pasar aku selalu bilang, mau beli yang cok aja, yang sangat pedas gitu kan. Aku bilang mau belinya yang sangat pedas, tapi orangnya bilang iya ini cok aja bu, cok aja, dia bilang gitu ya. Tapi selalu tertipu karena benar-benar nggak pedas. Bukan tertipu sih, tapi menurut mereka itu ya cabai cabai mereka tuh udah pedas banget. Tapi kalau untuk lidah orang Indonesia benar-benar nggak pedas, dikit banget pedasnya, kayak kayak gimana gitu. Benar-benar nggak pedas, jadi susah banget. Apalagi kan waktu di Indonesia aku tiap makan itu nggak bisa banget kalau nggak pedas. Jadi eh, gimana gitu, tiap makan apapun, sup atau apapun, kalau nggak pedas itu kayak ada yang kurang gitu. Jadi nggak terlalu seret gitu kalau makan di sini, nggak kayak di Indonesia kan makanannya selalu pedas-pedas. Jadi itu aja culture shock aku selama tinggal di Turki, selama aku tinggal di Turki selama 5 bulan ini. Pengalaman aku selama 5 bulan ini. Mungkin next time aku akan buat lagi video culture shock apa saja yang aku alami selama aku tinggal di Turki. Mungkin sekitar 1 tahun. 1 tahun aku tinggal di Turki, mungkin semakin banyak pengalaman culture shock aku. Jadi mungkin akan ada part 2 di video selanjutnya. Jadi ini aja culture shock aku selama aku tinggal di Turki selama 5 bulan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami, supaya semakin banyak yang nonton, semakin banyak komen, semakin banyak like, buat aku semakin semangat buat konten lagi. Jadi mohon untuk kalian semua yang nonton video ini, like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa share juga. Oke, jadi terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video next time. Sampai jumpa.